Islam cekal, membina kader tunas bangsa melalui jalur pendidikan tinggi, mengemban tugas negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Muammal Aini, mahasiswa PPG dalam jabatan BET 4 tahun 2025-2026. Program studi Akidah Akhlak di Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan nomor induk mahasiswa 107-202-530-160. Pada hari ini tanggal 25 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MIS Marakit Talimat Tembeng Putik, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, di kelas 4 dengan materi Adab dalam Berteman semester 2. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat semua? Ya, baik. Untuk pertemuan kita hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Untuk ketua kelas, silakan maju ke depan, pimpin temannya untuk berdoa. Ipari, silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan ketua kelas kembali ke tempatnya. Baik anak-anakku semua, sebelum Ibu Guru mulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu Guru akan mengabsen. Apakah ada yang tidak masuk? Yang Ibu Guru panggil namanya, silahkan untuk menyebutkan nama hewan yang bisa Yang pertama Abbas Ali Akbar. Ya, bagus. Abdul Pakih Sultan. Ya, Pakih, kenapa malu-malu? Aska Aldrig. Burung dara. Ya, bagus. Elma Nadia. Burung hantu. Ya. Haliza Humairah. Burung pipit. Ya, senyumnya kayak burung pipit. Intan Sari. Burung kakak tua. Ya, bagus. Ya, baiklah. Berarti semuanya sudah hadir semua ya, tidak ada yang berhalangan. Hari ini semuanya bisa mengikuti pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya Ibu Guru akan mengecek kerapiannya
Ini bajunya sudah dimasukkan semua. Kelasnya sudah bersih, kerapian sudah bagus semua. Berikutnya kita akan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Di sana jadilah negeriku. Bisa dilihatkan. Bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Indonesia ya baik, anak-anakku semua, untuk pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke materi yaitu tentang adab dalam berteman, ya. Dimana minggu yang kemarin kita sudah selesai bahas tentang adab-adab di dalam bertamu. Nah, untuk mengingat kembali materi kita, di mana kalau adab kita di dalam bertamu, terlebih dahulu salam kepada orang yang punya rumah. Ya, adab kita di dalam berteman itu, apabila kita bersikap baik, maka tentunya semua orang akan senang dan suka kepada kita. Begitu pula sebaliknya, apabila kita bersikap buruk, maka tidak ada orang yang suka dan senang berteman dengan kita. Maka dari itu, adab kita di dalam berteman, agar teman yang kita berteman dengan baik, tentunya kita harus memiliki sikap yang membuat teman kita itu senang, seperti punya sikap pertama, harus jujur. Kemudian kita harus memiliki sikap, ya, dalam adab berteman ini kita mempunyai tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Untuk yang tujuan pembelajaran yang pertama, silakan untuk Mbak Rima dibacakan teman-temannya. Melalui kegiatan meneladani, peserta didik mampu menunjukkan sikap baik dan akhlak mulia sebagai perwujudan iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Ya, silakan diberikan tepuk tangan untuk temannya. Untuk tujuan pembelajaran kita yang kedua, Gipari, silakan dibacakan. Peserta didik mampu memahami pengertian pentingnya cara memilih teman yang baik. Untuk tujuan pembelajaran kita yang ketiga, untuk Mas Aska, silakan dibacakan temannya. Silakan Nak Aska, bacakan temannya. Peserta didik mampu
mengamalkan adab berteman, saling menghormati, menolong, mengasihi, melindungi dan menasehati. Menasehati, ya, bagus. Ya. Setelah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita masuk ke materi yang poin ya, yaitu adab dalam berteman. Kita ice breaking. 1, 2, 3. Kelas 4 bersaudara. Kelas 4 bersahabat. Saling sayang, saling tolong, saling hormat dan peduli. Kelas 4 anak yang hebat. Ya. Kelas 4 anak-anak hebat semua ya. Ya. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke pengertian dari adab dalam berteman ya. Di mana adab dalam berteman adalah sikap sopan, saling menghormati dan berbuat baik kepada teman agar tercipta persahabatan yang rukun dan menyenangkan. Apabila pertemanan kita itu rukun, tentunya akan awet, lama, bertahan lama. Begitu juga sebaliknya, apabila pertemanan kita itu tidak dilandasi dengan sikap yang baik, maka pertemanan itu akan menyebabkan pertengkaran ya, akan menyebabkan saling tidak senang menyenangi, saling menyebut kekurangan teman-teman kita. Ini adalah sikap-sikap yang harus kita hindari. Apalagi sikap yang harus kita hindari seperti membuli teman, mengucapkan kekurangan teman, menyebut kekurangan teman kita. Misalnya teman kita kurang dari segi fisik, misalnya kulitnya hitam, kita sebut dengan hitam-hitam. Itu adalah sikap yang tidak baik, sikap yang harus kita hindari agar pertemanan kita tetap rukun dan harmonis. Kemudian bagian adab dalam berteman yang kedua, yaitu berteman dengan teman sebaya. Maksudnya teman sebaya ini yang satu usia ya, seusia kita. Itu namanya teman sebaya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di mana sikap kita terhadap teman yang sebaya yaitu saling menghormati, tidak mengejek, jujur dan suka menolong. Tentunya kita sebagai umat Islam yang baik harus meniru apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk kita ke adab berteman yang ketiga. Ya, bagian dari adab dalam berteman yang ketiga yaitu adab berteman dengan yang lebih muda. Di zaman Rasulullah, yang lebih tua menyayangi yang muda. Seperti misalnya kalian punya adik kelas ya. Adik kelas tentunya umurnya lebih kecil dari kalian. Bagaimana sikap kita terhadap adik kelas kita? Kita harus lembut ya, menyayangi mereka, menolong ketika mereka dalam kesulitan.
Kemudian memberikan contoh yang baik, sikap yang baik, ya, bisa menjadi teladan bagi adik-adik kelasnya. Itu adab di dalam kita berteman kepada teman yang lebih muda atau lebih kecil dari usia kita. Kemudian kita masuk ke adab dalam berteman yang keempat, seperti kita contohkan perilaku yang baik di dalam berteman, di mana kita harus berteman dengan jujur, tidak boleh berbohong, ya. Itu adab kita di dalam berteman. Sopan santun, akhlak kita harus mencontohkan akhlak yang sopan. Suka menolong, tidak mengejek, mau berbagi. Maksudnya mau berbagi di sini apabila teman kita kekurangan, kita bisa membantunya dengan memberikan apa yang lebih yang kita punya. Misalnya teman kita tidak lupa membawa pensil. Nah, kita tolong dengan kita meminjamkan pulpen kita ke teman kita yang lupa membawa pulpennya dari rumah. Dan menjaga perasaan teman. Nah, ini yang lebih penting. Kita tidak boleh menyinggung perasaan teman kita. Kemudian kita masuk ke adab dalam berteman yang kelima. Ya. Adab kita di dalam berteman yang baik itu, kita tidak boleh mengejek, tidak boleh berbohong, tidak boleh menyakiti, tidak mau berbagi dan meremehkan teman. Ini adalah contoh perilaku yang tidak baik di dalam berteman yang harus kita hindari. Ya. Perilaku yang harus kita hindari yaitu kita tidak boleh saling ejek. Ibu guru contohkan misalnya ada temannya yang celananya kependean. Kita ejek teman kita dengan mengatakan, kamu nggak punya celana ya? Itu dapat menyinggung perasaan teman kita. Ini adalah termasuk perilaku atau adab yang harus kita hindari, ya. Dan meremehkan teman juga itu tidak boleh. Misalnya teman kita kurang atau sulit bisa memahami pembelajaran, kita bilang bodoh. Itu namanya mengejek atau meremehkan teman. Nah, ini adalah akhlak yang harus kita hindari agar pertemanan kita bisa harmonis dan langgeng. Kemudian yang terakhir adalah adab dalam berteman atau manfaat kita berteman dengan adab yang baik. Yang pertama, kita memiliki banyak teman. Kemudian yang kedua, suasana jadi damai, hati kita damai, tenang ya, senang, bahagia. Yang ketiga, mudah bekerja sama. Di sini mudah bekerja sama dengan antara teman yang satu dengan teman yang lain akan cepat selesai pekerjaan kita ya. Kemudian yang keempat,
hati menjadi senang. Nah, apapun yang kita kerjakan akan cepat selesai dan hati kita senang. Yang terakhir adalah yang paling penting, apabila kita memiliki teman yang banyak, sudah barang tentu kita menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, anak-anakku semua, dalam pembelajaran adab dalam berteman ini, Ibu Guru menggunakan metode problem based learning atau yang disingkat dengan PBL, di mana Ibu Guru akan menampilkan sebuah masalah, ya, di dalam video tersebut. Nanti setelah kalian menonton video ini, kalian cari apa solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam video tersebut. Silakan untuk disimak baik-baik, ya. Dendek ketilu. Silakan simak baik-baik. Perhatikan, ya. Simak baik-baik. Terus setelah menonton video ini terus, ya. Yo, diskusi yang kita menuju terus saling berkawan. Anak menuju diskusi setelah menonton video ini.
Setelah kalian melihat video yang tadi, apakah kalian sudah paham? Ya, baik. Jika kalian sudah paham, Ibu Guru akan mengajukan 3 pertanyaan yang akan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Pertanyaan yang pertama yaitu sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat mencegah terjadinya perundungan atau bullying. Kemudian soal yang kedua yaitu bagaimana cara kamu atau cara kalian mendukung teman yang menjadi korban perundungan atau bullying. Yang terakhir, bagaimana sikap kalian yang paling bijak dalam menyikapi perundungan atau bullying di lingkungan madrasah. Nah, ini silakan kalian diskusikan dengan teman kalian, dengan kelompok kalian yang sudah Bu Guru bagi ya. Silakan. Silakan dikeluarkan. Ayo silakan didiskusikan. Ini kan aska saya diatur dan nulisnya ini si diskusi yang ini terus. Ini ke ya pulang buku. Ini si waktu yang ini si guru ini. Tulis ini. Enggak, akan ketemu oleh video. Tulis di mana? Ini saling diskusi, saling ketawaan, baturnya. Ya endah ini, kelompok ketelu. Tulis ini. Ini kelompok ngeraos, saling diskusi bang baturnya. Ya. Ini no. Tulis ini sisa ini. Ini nomor telu ini apa? Siap neka telu maju deh. Ini kelompok saya maju saya. Ini askar deh. Ini ini jawaban ini. Terus ini Bu Guru. Ya, dulu. Bu Guru. Ini hasil Bu Guru. diskusi ini. Hah? Wah. Bu Guru. Ini tulisannya kan? Tahu. Ini jawaban ini terus baca. Hasil diskusi kami kelompok 1 kami dapat kesimpulan terus baca ini deh. Sini nama kelompok telu. Saya maju nak ke saya. Terima. Ini keringan membaca ini doang terus maju. Tulis dulu buku ini. Kena angkat. Setelah kami diskusi, kami mendapatkan jawaban, terus kirim baca doang ini deh. Hah? Buku ke? Wah. Ya, setelah sudah selesai, keringan membaca ya doang ini ke lagu ini buku cuma jadi formalitas ini doang. Ini kening menunggu maju. Ya, baik, kita simak presentasi dari kelompok 1. Silakan. Aska maju ke depan. Semua kelompok. Asai. Mik.
Assalamualaikum Kami dari kelompok warahmatullahi 1. wabarakatuh. Dijawab dengan semangat. Aku minta guru. Ulang. Salam lagi sekali. Nerembang pompa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kami dapat jawaban. Nah, di mana sikap untuk langsung hasil dari diskusi. Hasil dari diskusi kita kelompok 1. Sikap Ya, untuk mencegah perundungan bullying. Bersikap sopan, saling menghormati, tidak mengejek, peduli terhadap teman, dan mau berteman dengan siapa saja. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian untuk presentasi kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwan. Hasil diskusi. Hasil diskusi dari kelompok 2. Cara mendukung korban perundungan, menemani teman yaitu menemani teman, memberi semangat, tidak ikut mengejek, serta melaporkan kepada guru jika terjadi perundungan. Ya, bagus ya jawabannya dari kelompok 2. Beri aplaus dulu. Kemudian simak dari presentasi kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu minallah. Hasil diskusi kami dari kelompok 3. Tidak membalas dan kekerasan, berani berkata tidak, membantu korban, dan menyelesaikan masalah dengan baik bersama guru. Ya, jawabannya sangat bagus sekali ya. Kita beri aplaus dulu. Ya, anak-anakku semua, agar pembelajaran kita ada energi kembali, lebih semangat lagi ya. Kita tepuk semangat ya. Ya, silakan untuk kelompok 4 maju ke depan. Untuk tepuk semangat, silakan. Kelompok 4, maju. 2, 3. Semangat. Semangat. Baiklah anak-anakku semua, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita, yaitu kesimpulan ya. Dari materi kita, adab dalam berteman. Yang pertama, adab dalam berteman harus didasari sikap santun, saling menghormati, menolong, dan tidak membeda-bedakan teman, sebagaimana teladan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kesimpulan kedua, perundungan atau bullying adalah perbuatan yang tidak terpuji dan harus dicegah dengan cara berani membantu korban serta melaporkan kepada guru bila terjadi masalah. Kemudian kesimpulan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menerapkan adab berteman dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di madrasah, agar tercipta
pertemanan yang harmonis dan langgeng. Setelah kita sampai ke kesimpulan bahwa pembelajaran kita mengenai adab dalam berteman sudah selesai, sebelumnya kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah sama-sama ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan terima kasih. Ibu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.